Kalau kalian ingin belajar gambar perspektif dan belum tahu bagaimana caranya, coba tonton video ini. Siapa tahu video ini bisa memberikan masukan yang oke. Halo teman-teman, selamat datang di Gambar Yuk. Channel ini membahas tentang tutorial, tips, dan triks menggambar, khususnya untuk para pemula yang ingin memulai menggambar. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang gambar perspektif 1.5. Daripada lama-lama, langsung aja kita gambarin yuk. Oke teman-teman, sambil melihat video ini, jangan lupa teman-teman siapkan juga peralatan kalian ya, pensil, penghapus, dan cotton pad. Pertama-tama langsung aja kita buat garis di pinggiran kertas kalian. Dan setelah selesai, jangan lupa kita tentukan titik hilangnya. Dan kita mulai membuat bentuk segitiga dulu ya teman-teman ya. Dan setelah itu kita ukur kira-kira 1 cm dari segitiganya. Terus kita buat persegi panjang. Nantinya ini akan membentuk rumah ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa kalau kita membuat sketsa itu jangan ditekan kuat-kuat karena akan sulit dihapus nantinya kalau ada kesalahan ya teman-teman. Lanjut lagi. Oke teman-teman, setelah terbentuk tadi segitiga dan segi panjangnya, langsung kita buat bagian atap rumahnya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman di sini gunakan penggaris ya. Dan seperti tadi, jangan lupa untuk tidak menekan kuat-kuat. Nah, untuk garis yang mengarah ke belakang, kita harus fokuskan pada satu titik yang sudah kita tandai di awal tadi. Kita tarik aja. Nggak usah ditekan kuat-kuat, teman-teman. Ini kita mau buat terasnya. Kalau garisnya nggak lurus atau miss, santai aja teman-teman. Nggak ada seniman yang langsung sempurna. Sama seperti kalian, aku juga masih terus berproses, masih terus belajar sampai hari ini. Jadi hapus dan coba lagi. Yang penting kita enjoy aja. Ya, sekarang kita masuk di bagian pintu dan jendelanya teman-teman. Dan jangan lupa pastikan garisnya lurus ke atas. Dan itu gunanya kita membuat grip di awal tadi ya teman-teman. Ya, supaya bisa membantu garis kita tetap lurus. Dan kalaupun salah, tenang aja teman-teman, kalian ulangi lagi. Dan kalau kalian udah terlewat videonya, itu juga kalian bisa Nah teman-teman, sekarang kita mau tambahkan bagian penyangga rumahnya di bawah. Nah, kita ilustrasikan aja, kita bayangkan aja rumah ini seperti rumah panggung gitu ya teman-teman. Ada penyangganya. Jangan lupa kita tarik garis dari arah titik hilang tadi. Kemudian kita bentuk, kita buat untuk dasar pagar untuk terasnya dan pagar lagi untuk lantai duanya, teras lantai duanya maksudnya. Setelah itu kita lanjut lagi buat ventilasi udara biar nggak pengap di dalam rumahnya ya teman-teman.
Lanjut lagi, kita buat pagar, tinggal tarik aja garis lurus-lurus. Yang ini mudah kayaknya teman-teman. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita tambahkan penyangga rumahnya dari tiang ya. Ini kita sedang menghayalkan rumah ini disanggah oleh tiang yang bentuknya bulat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih teman-teman. Kita membuat bayangan. Di sini kita gunakan pensil HB dulu teman-teman, atau kalau teman-teman punya pensil H silahkan digunakan ya. Dan gak lupa juga kita buat patokan untuk bayangan yang lebih gelap, dan nanti ada bayangan yang cenderung lebih terang. Kita tinggal asir aja teman-teman. Dan bagian sini juga, ini salah satu bagian yang nampaknya kecil tapi lumayan berpengaruh. Lanjut, bagian bawah rumah juga kita arsir menggunakan pensil HB, dan di bagian sini kita tambahkan tangga ya teman-teman. Nah, untuk anak tangganya kita luruskan lagi menuju ke bagian titik hilang. Nah, ini teman-teman, cukup mudah kan? Lanjut, di sini kita buat lagi papan, dan di sini kita buat lagi efek bayangan pada bagian penyangganya, dan ini cukup pinggir-pinggirnya aja teman-teman. Bagian belakang juga. Dan di sini aku masih menggunakan pensil HB. Nah, ini salah satu yang terpenting nih teman-teman. Kita harus menambahkan tekstur pada dinding rumahnya. Karena di sini rumahnya terbuat dari papan, maka kita harus membuat tekstur untuk papan. Seperti ini contohnya. Nah, itu teman-teman. Kita buat keseluruhannya. Bagian ini agak sedikit memakan waktu ya teman-teman, jadi kita harus sabar, karena salah satu hal terpenting dalam menggambar itu adalah sabar, karena menggambar juga menguji kesabaran. Jadi gini teman-teman, kalau ngomongin soal gambar tuh sebenarnya bukan cuma soal seni aja, tapi banyak manfaatnya. Kayak misalnya bikin kita lebih fokus pas lagi gambar. Kayak semua hal yang lain jadi blur, tiba-tiba pikiran jadi adem gitu. Terus juga membantu kita nyambung sama perasaan. Kadang yang nggak bisa diungkapin lewat kata bisa banget diwakilin sama sketsa. Terus juga lumayan ngelatih motorik juga, apalagi kalau udah mulai main detail-detail kecil, tangan semakin terlatih, mata juga semakin tajam, kita juga semakin peka dengan tekstur setiap bendanya, itu pasti beda-beda tuh. Oke, kita lanjut lagi. Di sini kita lanjut membuat hordeng atau gorden. Gunakan aja pensil H atau pensil HB. Jangan gunakan pensil terlalu pekat dulu ya teman-teman. Dan pelan-pelan kita buat sedikit gradasi di bagian hordengnya.
sini kita masih menggunakan pensil HB untuk meratakan bagian-bagian. Nah, ini satu tips yang lumayan keren juga teman-teman. Setelah kita menggunakan pensil-pensil yang cenderung lebih gelap tadi, kita ratakan lagi dengan menggunakan pensil HB. Oke, sekarang kita mau menambahkan objek pohon di latar rumahnya. Tapi sebelum itu kita harus ambil dulu garis. Kita harus menarik garis dulu dari titik hilang tadi supaya menimbulkan kesan objek yang jauh dan dekat. Nah, objek yang semakin jauh itu akan semakin kecil dan objek yang dekat itu akan terlihat semakin besar. Dan di awal-awal ini kita gunakan dulu pensil HB kalau ada, atau kalau kalian cuma punya pensil 2B itu nggak apa-apa juga, tapi jangan terlalu ditekan. Terus yang kedua kita lapisin lagi dengan pensil 2B, kemudian lanjut lagi dengan pensil 4B, itu seterusnya. Jangan lupa kita ikutin garis tadi, garis yang sudah kita buat di awal tadi untuk pohonnya, dan kita usahakan ada gradasi di sini, perpindahan antara warna yang pudar ke warna yang lebih gelap. Di sini kita juga tambahin lagi objek pohonnya biar gambar kita ini enggak terlihat kosong. Terus di bagian ini kita buat seolah-olah tanahnya itu turun ya teman-teman. Caranya gampang, tinggal diasir aja searah ke bawah. Dan kita juga bisa tambahkan di sini efek-efek rumput. Caranya seperti ini teman-teman. Karena ini masih terlihat kosong, kita tambahkan lagi objek pohonnya. Dan di bagian akhir kita tambahkan bentuk-bentuk awan, langit-langit. Di sini kita gunakan aja pensil HB, pensil 2B. Terus kemudian kita ratakan menggunakan katembat, atau teman-teman bisa juga menggunakan tisu atau alat lain yang bisa meratakan goresan-goresan kita tadi. Dan kalau kita rasa masih kurang, tinggal ditambahin aja. Dan jangan lupa di bagian bayangan rumah teratakan juga menggunakan ketempat pohon-pohonnya juga ya teman-teman. Untuk menimbulkan kesan efek awannya kita menggunakan penghapus biar efek awannya terlihat lebih nyata. Kemudian aku lanjut lagi di sini menggunakan penghapus untuk menambah kesan lebih terang di efek awannya. Dan gambar kita sudah selesai teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi proses kita membuat gambar perspektif satu titik hilang. Nah, buat teman-teman yang gak mau ketinggalan video-video selanjutnya, silahkan like, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe video ini, karena kita akan upload video baru di setiap minggunya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.